Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, baiklah, kalau masuk semua, Ibu senang. Nah, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Nah, di sini Ibu akan mengasih bayangan kepada kalian agar kalian tahu hari ini kita akan belajar apa. Apa kalian pernah memakan tempe, roti, dan lain sebagainya? Ketika tempe dan roti itu sudah tidak lagi bisa dimakan atau sudah lama di dalam ruangan terbuka, apa yang terjadi? Nah, benar. Di situ akan muncul butiran seperti debu-debu putih yang ada di makanan tersebut, tempe atau roti. Nah, ada yang tahu kan hari ini kita belajar apa? Nah, benar, di sini kita akan belajar jamur. Ada yang tahu jamur itu seperti apa? Atau ada yang tahu penjelasan jamur itu seperti apa? Oke, kita akan mulai. Nah, jamur sendiri itu adalah nama sekelompok besar makhluk hidup atau nama Regnum, sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya dari luar lalu menyerap molekul nutrisi lalu masuk ke dalam sel-selnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama, adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi jamur. Yang kedua yaitu menyebutkan morfologi jamur. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan struktur tubuh jamur. Dan yang keempat yaitu menjelaskan reproduksi jamur. Dan yang kelima yaitu menjelaskan peran jamur dalam bidang ekonomi. Dan yang keenam yaitu menyebutkan kelompok jamur beserta contohnya. Nah, di sini kita akan memulai penjelasan dari jamur tersebut. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi jamur. Ada yang tahu ciri-ciri jamur tersebut itu seperti apa? Nah, di sini kita akan memulai yaitu yang pertama, jamur tidak memiliki klorofil. Hidupnya di tempat-tempat yang lembab, reproduksi seksual dan aseksual. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut reproduksi seksual dan aseksualnya. Dan yang selanjutnya ada yang uniseluler dan multiseluler. Dan ada jamur mikro dan jamur makro. Nah, jamur mikro dan makro ini apakah kalian ada yang tahu? Nah, jamur mikro itu yaitu jamur yang tidak bisa dilihat secara langsung atau dengan bantuan seperti mikroskop. Nah, jamur makro itu jamur yang bisa dilihat secara langsung. Contohnya itu pada jamur kayu. Di sini Ibu sudah membawa contoh jamur mikro dan makro. Nah, ini jamur mikro dan makro. Jamur tempe disebut dengan jamur mikro karena di tempe ini ada yang putih-putih yang seperti ini yang hanya bisa dilihat lewat mikroskop atau dengan bantuan alat. Nah, dengan mikroskoplah kita bisa melihat secara jelas bentuk dari jamur tempe ini. Nah, dan jamur makro ini Ibu sudah membawa seperti jamur yang ada pada kayu. Ini yang disebut dengan jamur makro, jamur yang bisa dilihat secara langsung. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Nah, baiklah. Jamur juga organisme eukariotik memiliki dinding sel dari zat kitin. Nah, hidupnya yaitu heterotrof. Oke, sampai di sini ada yang paham ciri-ciri jamur atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Baiklah, kita lanjut ke morfologi jamur. Di sini Ibu juga sudah membawa contoh dari jamur supaya kalian lebih jelas contoh dari morfologi jamur. Nah, ini yaitu ada yang pertama yaitu tudung. Di sini tudung yaitu
Nih yang disebut dengan tudung. Atau yang bintik-bintik putih atau hitam ini disebut dengan kulit tudung. Bintik-bintik merah disebut dengan kulit tudung. Nah, yang di bawah ini ya, yang garis-garis ini disebut dengan lamela atau bilah. Dan selanjutnya ini disebut dengan cincin. Dan ini disebut dengan batang. Dan ini disebut dengan cawan. Dan ini disebut dengan misela atau miselium yang di bagian paling ujung. Nah, sampai di sini ada yang jelas morfologi jamur itu sendiri. Ini termasuk morfologi umum ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Ibu sudah membawa contoh dari morfologi jamur. Dah, selanjutnya kita lanjut yaitu struktur jamur. Nah, struktur jamur itu sendiri yaitu terdiri atas sel eukariotik benang-benang halus yang tersusun tubuh yang menyusun tubuh jamur disebut dengan hifa. Nah, hifa pada jamur dapat bercabang-cabang yang akan membentuk miselium atau misela. Nah, yang ini miselium atau misela ini, dan dia akan membentuk seperti ini pada struktur tubuh jamur. Dan ada yang kurang jelas pada morfologi dan struktur tubuh jamur. Jika kurang jelas akan kita mulai lagi dari awal. Ibu akan menjelaskan lagi. Oke, jika sudah jelas. Nah, yang keempat yaitu reproduksi jamur. Kita akan menjelaskan reproduksi jamur. Masih ingat tadi reproduksi jamur itu ada dua, apa? Nah, benar, seksual dan aseksual. Nah, jamur dapat berkembang secara seksual dan aseksual. Meskipun demikian, perkembangan secara seksual lebih dominan. Karena apa? Karena dilakukan hampir semua jamur. Hampir semua jamur melakukan perkembangbiakan dengan seksual. Oke, penjelasan untuk perkembangan seksual yaitu reproduksi seksual dengan cara peleburan gamet jantan ke gamet betina. Nah, benar, peleburan pada gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan pada aseksual yaitu reproduksi dengan cara membentuk spora atau tunas, berbeda dengan seksual. Nah, seksual sendiri yaitu peleburan gamet jantan dan gamet betina. Dan sedangkan pada reproduksi aseksual yaitu pembentukan spora dan tunas. Sudah jelas sampai di sini reproduksi seksual dan aseksual? Oke, jika sudah jelas kita akan lanjut ke peran jamur dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini jamur sudah banyak diperjualbelikan. Contohnya ibu bawa tadi tempe atau roti. Nah, tempe dan roti ini termasuk dalam jamur yang berperan dalam bidang ekonomi. Terutama adalah menghasilkan bahan pangan, baik secara langsung maupun olahan yang disebut dengan fermentasi. Nah, yaitu bisa diperjualbelikan yang seperti kita bahas tadi, tempe dan roti. Nah, jika kurang jelas pada peran jamur dalam bidang ekonomi, bisa kita ulang. Apa ada yang kurang jelas? Atau ada yang tidak tahu jamur yang bisa kita perjualbelikan dalam bentuk peran ekonomi? Ya, benar, tauco. Tauco itu juga termasuk dalam peran ekonomi, dalam bidang ekonomi. Jamur yang ada di dalam tauco. Nah, di sini kita akan membahas pengelompokan serta contoh dari jamur tersebut. Ada yang tahu contoh dari jamur atau pengelompokannya sendiri? Nah, pasti ada yang belum tahu kan? Di sini kita akan memulai atau mempelajari dan ingin tahu lebih jelas pengelompokan beserta contohnya. Kita hanya mengenal jamur itu hanya ada pada kayu, makanan yang sudah lama terbuka di ruangan
bebas seperti roti dan tempe yang sudah lama di dalam ruangan. Dia akan membentuk butiran-butiran halus atau yang berwarna hijau, berwarna putih seperti jamur yang ibu bawa. Ini jamur yang sudah lama atau tempe yang sudah lama berapa hari didiamkan dalam ruangan. Nah, dia sendiri membentuk berwarna hijau atau hitam seperti ini. Membentuk warna hitam. Ini adalah jamur tempe. Atau yang tahu jamur tempe itu seperti apa? Ini dia. Kita akan bisa melihatnya dalam alat bantu seperti mikroskop. Nah, ini termasuk dalam jamur mikro, jamur yang bisa dilihat dalam alat bantu. Oke. Nah, adapun pengelompokan beserta contoh dari jamur sendiri yaitu yang pertama ada Zygomicota, Basiomycota, Deuteromycota, dan Ascomycota. Nah, contoh dari Zygomicota ada yang tahu? Nah, contoh dari Zygomicota yaitu tapai dan ragi. Benar. Zygomicota itu ada pada tapai dan ragi. Ascomycota yaitu yogurt dan tauco. Ada yang tahu yogurt dan tauco itu seperti apa? Oke, yogurt dan tauco juga termasuk dalam peran bidang ekonomi. Jamur yang bisa diperjualbelikan. Jamur dalam bentuk yang menghasilkan bahan pangan. Oke, yang selanjutnya itu Basidiomycota atau jamur merang. Jamur yang ada pada kayu. Nah, jamur kayu yang ibu bawa itu ini. Jamur makro. Benar, jamur yang bisa dilihat secara langsung. Baiklah, selanjutnya yaitu ada Deuteromycota. Deuteromycota itu ada pada kentang. Nah, ada yang tahu kan kentang itu? Nah, kentang itu termasuk dalam jamur Deuteromycota atau yang disebut dengan Alternaria sp yang ada dalam kentang. Nah, di sini sudah jelas atau belum jelas dari yang ibu sampaikan kepada kalian? Jika belum jelas, ibu akan memberi kalian 3 pertanyaan yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, pada minggu depan ibu akan menyuruh kalian membuat tempe, menyajikannya secara langsung agar kita bisa melihat jamur yang ada pada tempe. Nanti kita juga akan melihatnya pada mikroskop pada lab kita. Oke, soal pertama yaitu ini sebagai evaluasi ya buat kalian di rumah. Yaitu yang pertama, soal pertama, sebutkan 3 ciri umum jamur. Nah, tadi kan udah kita bahas bersama-sama ciri dari jamur itu, ciri umum ya. Untuk yang kedua yaitu sebutkan nama kelompok jamur dan 1 contoh dari masing-masing kelompok tersebut. Tadi juga sudah kita bahas. Dan yang ketiga yaitu sebutkan salah satu contoh peran jamur dalam bidang ekonomi. Sudah kita bahas juga kan? Oke, soal ini dilakukan secara individu. Di individu yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, selanjutnya jika ada yang belum paham, ada yang ingin bertanya kepada ibu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai selesai. Oke, kesimpulannya yaitu fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh dan menyerap molekul nutrisi dalam sel-selnya. Nah, itu adalah fungi atau jamur. Oke, untuk evaluasinya tadi sudah ibu kasih 3 soal. Selanjutnya bentuk dalam 5 kelompok, yaitu kita akan membuat tempe. Nah, buat minggu depan, tempe yang sudah jadi akan dibawa. Nanti kita akan melihat jamur itu di dalam lab atau kita melihatnya pada mikroskop. Oke, seperti ini juga akan dibawa contohnya jamurnya. Nanti kita akan melihatnya dalam mikroskop agar kita lebih jelas dan lebih tahu, agar kalian juga bisa mencerna pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak,
Jika sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan, jika semuanya sudah jelas, akan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.